Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Mediocrity akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan website untuk transformasi ke era digital mengenai pengelolaan jadwal dan nilai. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agus Winata dengan NPM 2331205. Selanjutnya dengan saya sendiri, Ayesana Soferia Putri dengan NPM 2331158. Selanjutnya saya Calvin Tan dengan NPM 2333106. Selanjutnya saya James Lim, NPM saya 2331204. Perkenalkan, nama saya Jolin Valentina dengan NPM 2331210. Baik, selanjutnya kita akan langsung terjun ke materi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar isi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada ruang lingkup proyek, yang ketiga ada solusi, yang keempat ada tools yang kami gunakan, yang kelima ada flowchart, dan yang terakhir ada UI design. Oke, kita masuk pada segmen pertama yaitu latar belakang. Transformasi digital merupakan fenomena yang menjadi tren global selama 2 dekade terakhir dan telah merasuki seluruh kehidupan kita. Semua industri telah merasakan dampaknya dan meninggalkan jejak sejarah bagi mereka yang gagal mengantisipasi dan memanfaatkan keberadaannya. Dunia harus menanggapi perubahan ini dengan serius pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang menggunakan teknologi semakin maju untuk menciptakan sistem yang dapat menerima data tersebut tanpa harus mengkhawatirkan data terdistribusi dan paling efisien. Berbagai hal dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, perencanaan strategis teknologi informasi diperlukan untuk merangkul transformasi digital dalam pendidikan. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis membuat penelitian ini yang berjudul Perancangan Website Pendidikan untuk Transformasi ke Era Digital mengenai pengelolaan jadwal dan nilai. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek atau target user kami yaitu sekolah yang terdiri dari beberapa cabang user. Yang pertama, kepala sekolah, yang kedua bagian administrasi kurikulum sekolah, yang ketiga guru dan staf, dan yang terakhir siswa dan siswi. Solusi. Jadi solusinya kami akan membuat sebuah rancangan aplikasi untuk dipakai dalam suatu sekolah agar memudahkan para guru ataupun staf untuk pembagian hasil ujian serta bagi para siswa atau siswi untuk mengecek jadwal kelas, hasil nilai, dan hasil ujian dengan sistem berbasis sistem daring atau dalam jaringan yang bernama Readify. Readify sendiri terdiri dari dua kata yaitu read dan identify. Filosofinya yaitu nama ini menyoroti kemudahan dalam mengelola nilai dan jadwal sekolah. Selanjutnya adalah tools. Tools yang akan kami gunakan yaitu 1 HTML, 2 CSS, 3 JavaScript, dan keempat MySQL. Oke, saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, untuk pertama-tama dengan start, kemudian login, user akan memasukkan username dan passwordnya, klik tombol login. Nah, datanya akan dicek, ketika benar akan diarahkan ke homepage. Jika salah, user akan diarahkan ke input name dan passnya lagi. Nah, jika sudah di homepage, akan muncul tombol menu navigation bar responsive, terdiri dari 4 menu. Ada klik profil siswa, klik jadwal, dan klik hasil nilai, dan klik hasil ujian. Di klik profil siswa, ada 2 menu. Ada profil siswa dan logout. Jika user klik profil siswa, akan muncul profil siswa. Jika user klik jadwal, maka akan muncul jadwal siswa. Jika user klik hasil nilai, maka akan muncul hasil nilai siswa.
Jika user klik hasil ujian, maka akan muncul hasil nilai ujian siswa. Jika user sudah melihat profil siswa atau melihat jawab siswa, hasil nilai ujian siswa, maka user akan logout dan selesai. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai UI design yang telah dijelaskan oleh flowchart tadi. Dari flowchart tentunya kita memiliki gambaran mengenai tampilan sistem kita. Nah, di sini adalah UI design yang telah kami desain dari software kita yang bernama Gratify. Di interface yang pertama, tentunya kita bisa login. Sesuai dengan flowchart yang telah dijelaskan tadi, di sini user bisa login. Kemudian ketika user menghover mouse ke button login, maka akan muncul button berwarna putih yang menandakan bahwa mouse telah di-hover ke button login. Kemudian pada interface ketiga, ketika kita mengklik login, maka user akan diarahkan untuk menginput username dan password. Dan kita bisa memilih show password ketika diinginkan. Selanjutnya, ketika user menghover mouse ke button login, maka akan muncul warna putih untuk menandakan bahwa user telah menghover ke button login tersebut. Selanjutnya, ketika diklik, maka akan muncul homepage sesuai yang telah dijelaskan di flowchart tadi, yaitu ada menu home, menu schedule, score result, exam result, dan juga profile dari masing-masing siswa dan siswi sekolah tersebut. Kemudian, untuk interface dari masing-masing navigasi menu, itu akan dalam proses, yaitu masing-masing interface dari home, schedule, score result, dan lainnya, itu akan dikerjakan setelah ini. Untuk saat ini, kami baru memproses UI design sampai di menu homepage tadi. Kemudian, untuk prototyping dari UI design ini dapat dilihat di berikut ini, yaitu ketika user mengklik login, menghover mouse di login, maka akan muncul warna putih, kemudian akan diarahkan untuk menginput, kemudian juga ketika user menghover ke button login, maka tetap akan muncul warna putih dan muncul homepage seperti yang telah dijelaskan tadi. Baik, sekian mengenai presentasi dari Project Gratify kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Terlebih dan kurang, kami ucapkan terima kasih.